Namaku Diana, umurku 35 tahun. Sekarang aku bekerja di sebuah biro periklanan ternama di sebuah kota. Di kantor, aku orang yang cukup penting. Sebenarnya sih aku memiliki sebuah ganjalan dalam hidupku. Dan ini yang sekarang mulai terus membayang-bayangiku. Cerita ini sebenarnya berawal dari beberapa tahun lalu sih. Aku punya seorang teman di kantor, namanya Astri. Aku dan Astri sebenarnya karyawan yang biasa-biasa saja. Tapi entah kenapa, Astri dengan cepat dipromosikan untuk naik jabatan. Memang sih dia pintar. Aku tidak heran. Awalnya aku senang. Tapi lama-lama aku jadi kesel sama dia. Aku iri aja. Aku rasa akulah yang seharusnya lebih pantas untuk memangku jabatan itu. Bukannya dia. Tapi ya gimana lagi, aku gak bisa berbuat apa-apa. Aku tunggu saja momen itu. Sampai pada suatu hari perusahaanku mendapatkan sebuah proyek dari seorang relasi. Dan kebetulan aku dan Astri dipercaya untuk mengerjakannya. Dan tiba-tiba, gimana ya, aku sekilas aja punya pikiran yang berpikiran untuk bagaimana cara bisa menjatuhkan Astri. Kayaknya pikiranku tuh udah kayak tersambet setan gitu loh. Dan aku kayak diberi kesempatan gitu. Diberi kesempatan untuk menjatuhkan Astri pada saat itu. Dan aku tahu ada pepatah, semakin tinggi sebuah pohon menjulang, maka semakin kencang pula angin yang berembus. Aku tahu, aku langsung tahu. Di situ aku berpikiran untuk menfitnahnya gitu. Aku tahu caraku itu memang kotor. Aku sangat curang gitu bahkan. Tapi demi sebuah jabatan, aku harus menghalalkan segala cara kan? Toh juga saling menjegal dalam sebuah pekerjaan bagiku juga sangat lumrah banget. Dan akhirnya aku melaporkan Astri pada pimpinan kami. Aku melaporkan Astri telah melakukan penyelewengan dana proyek. Pada awalnya sih pimpinanku nggak percaya begitu saja. Tapi lagi-lagi dunia seperti berpihak pada aku gitu loh. Dan jadilah si Astri dijadikan kambing hitam. Dan akhirnya Astri dipecat dari kantorku. Aku gimana ya, langsung seolah-olah itu merayakan kemenanganku gitu. Langsung lega aja gitu rasanya begitu tahu, begitu dengar si Astri dipecat dari kantor. Tapi tiba-tiba aku ingat gitu sama Astri. Gimana gitu nasib Astri setelah dia dipecat dari kantor. Tapi kenapa juga sih aku peduliin dia gitu kan. Lagi pula dia kan pinter, gampang juga cari kerjaan lain. Toh juga masih ada suaminya kan. Kenapa aku harus repot-repot mikirin si Astri gitu? Toh sekarang aku udah merasa seneng. Aku seneng banget, aku merasa bahagia. Dan aku udah bisa merasakan apa yang Astri rasakan. Usahaku juga gak sia-sia gitu. Aku menikmati banget jabatanku yang saat ini. Dan sejak saat itu, aku tidak pernah ketemu lagi dan tidak pernah tahu lagi kabar Astri. Sampai pada suatu hari, aku seperti tersambar petir gitu di siang bolong. Aku bertemu Astri. Tapi tidak seperti yang kubayangkan gitu. Ternyata Astri tuh berjualan asongan. Dan waktu itu ada seorang anak kecil yang membuntuti Astri kemanapun. Pada saat itu aku gak langsung percaya gitu apa yang aku lihat gitu loh.
aku penasaran banget, lalu aku mendekatinya. Dan ya Tuhan, itu memang Astri, itu benar-benar Astri. Jiwaku seperti luluh lantak, tahu nggak sih? Benar-benar hancur, hatiku sakit banget, benar-benar sakit. Tapi aku berusaha menatap perasaanku waktu itu, dan aku ingin tahu gitu loh apa yang terjadi sebenarnya pada Astri. Memang aku nggak tahu, malu kali ya, sudah berbuat salah tapi masih tetap aja berani deketin Astri. Awalnya sih Astri minder, tapi setelah aku membujuknya, akhirnya ia bercerita sama aku. Dan di situ lagi-lagi aku dibuat shock. Ternyata setelah keluar dari kerjaan, Astri ditinggalkan oleh suaminya gitu loh untuk kawin sama orang lain, bayangin. Dan dia harus merawat anaknya sendiri. Ya Tuhan, ternyata aku ini memang bukan manusia. Aku ini iblis. Aku telah menjahati seorang janda. Dan ia harus menanggung semua perbuatanku. Di situ aku merasa hina sekali. Aku nangis. Aku malu. Aku malu karena jabatanku ternyata menyengsarakan temanku sendiri. Berhari-hari aku tuh gak bisa tidur. Aku gelisah. Aku entah kenapa gitu, aku terbayang-bayang wajah Astri dan juga anaknya. Aku nggak habis pikir. Aku tidak bisa berhenti berpikir gitu. Hari ini mereka makan apa? Apakah dagangan mereka habis? Dan apakah uangnya cukup untuk hidup mereka? Apakah mereka kehujanan? Aku juga tidak bisa berhenti menyalahkan diriku sendiri. Aku jijik, tahu gak sih, pada diriku sendiri. Ternyata selama ini tuh aku telah bersenang-senang di atas penderitaan orang lain gitu. Dan apa yang harus aku lakukan untuk menebusnya? Dan besoknya aku berusaha mencari Astri. Tapi apa yang kulihat itu justru membuatku seperti terkena sebuah cambukan yang sangat keras. Aku menemukan Astri dan anaknya sedang berdiri di sebuah panti asuhan. Aku melihat Astri masuk ke dalam dan aku bingung apa yang dilakukan dia di sana gitu, dan apa sebenarnya yang terjadi. Sampai akhirnya aku tahu ternyata dia meninggalkan anaknya di panti asuhan karena tak sanggup menghidupinya. Ya Tuhan, sungguh aku merasa aku ini manusia yang paling keji. Semenjak itu aku dihantui rasa bersalahku, dan pikiranku tuh selalu tertuju pada Astri. Pekerjaanku sampai tak terurus. Lihatlah semua perbuatanku. Aku muak, aku hina, aku serakah. Orang yang kufitnah ternyata hidupnya malah justru makin sengsara. Dan Astri tak pernah tahu kalau aku yang telah memfitnahnya. Aku malu sekali. Akulah penyebab semuanya. Akulah penyebab hancurnya hidup temanku. Apa yang harus kulakukan? Apa aku bisa menebus semua kesalahanku pada Astri? Aku bingung banget. Tapi aku harus melakukan sesuatu. Mungkin aku harus berterus terang kepada pimpinanku dengan resiko aku dipecat dari pekerjaanku, atau aku harus diam saja dengan tetap menanggung rasa bersalah ini.